Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas penuh hormat. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum, kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu, ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius, kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. "Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda,
Apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara tuan penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanya si tuan penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan penghulu, silahkan tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Tidak ada apa-apa wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia. Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk. Mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat. Namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka Yang Mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Kisah selanjutnya. Abu Nawas menipu malaikat? Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah kisah humor belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi 2 malaikat
yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyakan 6 perkara kepada penghuni kubur yang baru masuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Tentunya Abu Nawas sudah hafal betul dengan ke-6 pertanyaan tersebut. Namun yang menjadi masalah, kedua malaikat itu mendatangi orang yang baru mati dengan bentuk yang menakutkan. Bahkan kedua malaikat ini membawa pentungan. Hal ini akan membuat siapa saja gemetar menghadapinya. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur tersebut? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan kedua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana supaya terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak supaya dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" Celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan," kata Abu Nawas tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu. Ia mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazah suaminya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Mungkar bertugas sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa kubur apabila penghuni kubur tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kedua malaikat itu pun sudah siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan, sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya kemudian berdebat lama, namun pada akhirnya mereka berdua tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar kepada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah engkau tahu, kain kafanku ini sudah lama. Aku bukan orang yang baru wafat," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kedua malaikat tersebut bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Namun setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa Abu Nawas adalah penghuni kubur yang lama. Jadi tidak perlu lagi ditanya tentang pertanyaan alam kubur. Keduanya pun lalu berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah selanjutnya. Di setiap Abu Nawas menghadapi tantangan baginda raja, ia berulang kali berusaha bagaimana caranya supaya lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah Abu Nawas selalu membuat baginda raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada baginda raja. "Loh, kok bisa begitu?" Begini ceritanya. Diketahui baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai dua orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin,
sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, "Ya karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra." Sang permaisuri berkilah, "Wahai suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya," ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. "Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu yang bernama Al-Ma'un. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat," kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. "Sudah, Ibu," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu," tutur sang permaisuri. Esoknya pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangganya. "Baik, silahkan," ucap Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana menurutmu?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya," ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya. "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." Belum selesai meneruskan syairnya, Abu Nawas langsung mencegatnya. "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya, "Abu Nawas kok tidak pernah lagi kelihatan? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari," perintah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya," jawab si pengawal. "Memangnya Abu Nawas pergi kemana?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Dia tidak pergi kemana-mana Paduka yang mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara," balas si pengawal. "Apa sebabnya dia di penjara?" tanya Baginda Raja heran. "Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin," ujar si pengawal. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. "Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja.
Al-Amin menjawab, "Begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengecek karya syairku." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," ujar Baginda Raja menasehati. "Baiklah, kalau begitu beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian ia pun pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan, "Bagaimana menurut kalian?" Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini." Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Kisah selanjutnya. Mungkin yang kita tahu selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu.
Tidak lama berselang, datang tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban gurunya. Kenapa satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda? Padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama." Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, tingkatan mata ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Sedangkan tamu kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak. "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan," jawab Abu Nawas. "Dan tamu yang terakhir datang tadi atau tamu yang ketiga, dia tingkatannya adalah tingkatan hati," lanjut Abu Nawas. "Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru?" tanya si murid semakin penasaran. "Tingkatan hati ibarat orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar, melainkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh, gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah, daganganku jadi sepi. Pada intinya mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu. Tapi kalau dengan cara langsung,
itu tidak akan menyadarkan mereka, justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan, geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih, cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit. Hadapi masalah, selesaikan masalah, dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika Abu Nawas sedang minum teh di sebuah warung, datanglah salah satu teman Abu Nawas menghampirinya. Temannya itu datang dengan wajah murung, seperti sedang memendam kesusahan dalam hidupnya. Abu Nawas yang melihat temannya tampak sedih itu langsung bertanya, "Hai kawan, sore ini suasana sangat cerah loh, tapi kenapa mukamu terlihat sedih?" "Akhir-akhir ini istri saya sering mengeluh Abu Nawas mengenai rumah kami yang terlalu sempit," jawab teman Abu Nawas itu. "Kenapa tidak engkau lebarkan saja?" saran Abu Nawas. "Kalau ada uang sih, sudah dari dulu saya renovasi," balas temannya itu. Abu Nawas hanya merenung sejenak. Ia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah yang sedang menimpa temannya ini. Tak lama setelah itu, Abu Nawas bertanya kembali, "Begini saja, kamu punya uang tidak untuk beli seekor keledai?" Akan tetapi teman Abu Nawas itu tidak langsung menjawab. Ia sedikit berpikir dan merasa kebingungan dengan pertanyaan Abu Nawas itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Ya kalau sekedar untuk membeli keledai saja sih aku punya." Mendengar jawaban itu,
Akhirnya Abu Nawas menyuruh temannya untuk segera membeli keledai dan mengurusnya di rumah. Dengan perintah tersebut, temannya merasa kebingungan. Bagaimana tidak, untuk tinggal berdua dengan istrinya saja, rumah itu begitu sempit. Apalagi ditambah dengan keberadaan seekor keledai. Ada-ada saja Abu Nawas ini, pikirnya dalam hati. Akan tetapi, teman Abu Nawas ini tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia percaya jika Abu Nawas selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. Baiklah, saya akan membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah, kata teman Abu Nawas. Sesuai dengan perintah Abu Nawas, ia langsung membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah. Hal itu tentu membuat sang istri terkejut saat melihat suaminya datang membawa keledai. Istrinya menganggap jika yang dilakukan suaminya itu sudah kelewatan dan menganggapnya seperti orang gila. Mengetahui istrinya marah-marah kepadanya, teman Abu Nawas itu pun semakin bingung. Ia kembali mempertanyakan sebenarnya apa tujuan dari saran Abu Nawas ini. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Ia pun langsung menceritakan apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Mendengar cerita temannya itu, Abu Nawas malah menyarankan untuk kembali membeli seekor kambing. Temannya itu pun semakin bingung dengan saran Abu Nawas ini. Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan, apalagi jika harus ditambah seekor kambing. Namun, temannya itu kembali tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor kambing dan kembali membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya kembali marah. Kali ini, istrinya tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang perilaku aneh suaminya itu. Seperti biasa, keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Akan tetapi, Abu Nawas justru kembali memberi saran kepada temannya itu untuk membeli seekor angsa. Temannya itu tidak bisa mengelak dengan perintah Abu Nawas, karena ia masih yakin pasti ada sesuatu di balik perintah Abu Nawas yang membuat dirinya akan merasa nyaman. Ia pun kembali ke pasar untuk membeli seekor angsa dan membawanya ke rumah. Merasa lelah dengan tingkah laku suaminya itu, sang istri hanya diam dan tertunduk lesu. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang kusam. Tampaknya ia sudah tidak betah hidup dengan hewan-hewan peliharaannya di rumahnya. Ia kembali meminta saran kepada Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas hanya tersenyum melihat muka temannya yang kusut itu. Kemudian ia berkata, "Berapa uang yang kau miliki sekarang?" tanya Abu Nawas. "Sekarang saya sudah tidak ada uang sepeser pun," jawab temannya itu. "Baiklah, sekarang juga pulang dan jual keledaimu itu," perintah Abu Nawas. Hingga pada keesokan harinya, setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini, ia datang dengan muka yang sedikit lebih cerah. Abu Nawas pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, setelah keledai itu kujual, rumahku sekarang sedikit lebih lega," jawabnya ceria. Abu Nawas lalu kembali berkata, "Nah, sekarang kamu jual kambing dan juga angsa itu," perintah Abu Nawas. Segera saja ia langsung menjual kambing dan angsa itu di pasar. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang sangat sumringah, tanpa ada sedikit beban yang terlintas di wajahnya. Melihat perubahan wajah pada temannya itu, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, aku dan istriku sekarang bisa tidur dengan tenang. Rumah kami terasa begitu nyaman Abu Nawas," balas temannya itu.
Ya syukurlah kalau begitu. Begini wahai kawan, sebenarnya sempit tidaknya rumah yang kamu tempati itu terletak pada rasa syukurmu, bukan pada besar kecilnya rumahmu, kata Abu Nawas memberi nasihat. Temannya itu pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan betapa pentingnya menanam rasa syukur dalam kehidupan. Kisah selanjutnya. Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak? Berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Wahai istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga, respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah upah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangganya yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas yang dalam keadaan sujud langsung merasa kesakitan. "Aduh, siapa sih yang menimpuk?" ucap Abu Nawas sambil memegang kepalanya yang sakit. Tapi begitu melihat timpukan tersebut adalah kepingan uang, rasa sakitnya mendadak hilang. Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah. Dengan teriak penuh gembira, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa. Itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan,"
ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin," tukas Abu Nawas. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kudamu," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya. "Kamu akan merasakan akibatnya, Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku," kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangganya Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. "Oh, seperti itu. Saya mengerti. Tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak," ujar Tuan Hakim. "Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekarang, apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. "Hei Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar," bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. "Tolong, hormati ruang sidang. Ini bukan pasar," hardik Tuan Hakim. "Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya." Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. "Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya," kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak, "Tetapi itu semua memang milik saya, Tuan Hakim." "Tuh kan, betul kan apa kata saya? Semuanya pasti diakui olehnya," ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan, keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim. Di tengah perjalanan, si tetangga meminta maaf kepada Abu Nawas. "Saya mengaku salah, Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu. Tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu." Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling bermaafan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumahnya masing-masing. Tapi tidak berapa lama tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang tadi kamu pinjam," teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Iya, nanti aku kembalikan. Besok mau aku pinjam sebentar untuk kondangan," jawab Abu Nawas dari dalam rumahnya. Dasar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos.
Tapi pada pertemuan kali ini saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa, dan pastinya jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas. Kalau menurutmu sendiri, mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih sama saja Tuan Syekh. Berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan video episode yang ke-31 di mana Abu Nawas menghancurkan istana raja dengan dalih membunuh lalat-lalat nakal? Ternyata imbas dari kejadian tersebut, Baginda Raja menaruh dendam kepada Abu Nawas. Baginda Raja begitu berhasrat ingin membalaskan dendamnya dengan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun Baginda Raja bingung dengan cara apa lagi supaya Abu Nawas bisa terjebak melakukan kesalahan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Baginda Raja, bukankah Abu Nawas paling takut dengan beruang? Aku punya ide sekarang. Abu Nawas kali ini pasti tidak bisa lolos, ucap Baginda Raja girang. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Hei Abu Nawas, aku ingin kamu ikut saya berburu ke hutan," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, memangnya Paduka Raja mau berburu hewan apa?" tanya Abu Nawas. "Saya akan berburu hewan beruang," jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas langsung menelan ludahnya. Abu Nawas merasa takut dan gemetaran, tapi ia tak berani menolak perintah Baginda Raja. "Tapi sebentar lagi akan turun hujan Baginda Raja." "Justru itu. Ayo sekarang kita berangkat." "Abu Nawas, kamu akan saya beri kuda yang lamban. Saya dan para pengawal menggunakan kuda yang larinya cepat," kata Baginda Raja. "Nanti bila turun hujan, silahkan kalian berlindung dengan cara kalian masing-masing. Pokoknya pas jam makan siang,
kalian sudah berkumpul di tempat peristirahatanku. Dan saat berkumpul, baju kalian tidak boleh basah. Jelas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya segera bergerak. Sementara Abu Nawas yang mengendarai kuda lamban tentunya tertinggal jauh di belakang. Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja sengaja menjebak dirinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja bersama pengawal langsung mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Setelah hujan mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Setibanya di tempat peristirahatan, tak lama berselang Abu Nawas datang. Baginda dan para pengawalnya terkejut melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Abu Nawas menerobos hujan deras, pasti bajunya basah. Kalaupun ia berteduh, pastinya datang tidak tepat waktu. Karena kuda yang dikendarai sangatlah lamban, pikir Baginda Raja dalam hati. Hari kedua, Abu Nawas kembali diajak berburu. Kali ini, Abu Nawas diberi kuda yang cepat. Sedangkan Baginda Raja dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja yang mengendarai kuda lamban basah kuyup diguyur hujan karena kudanya tidak dapat berlari kencang. Ketika Baginda Raja dan para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan, ternyata Abu Nawas sudah duluan sampai di tempat itu, tentunya dengan baju yang masih kering. "Hei Abu Nawas, ilmu apa sih yang kamu pakai? Kenapa bajumu tidak pernah basah kena hujan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Mudah tuanku," jawab Abu Nawas. "Hamba tidak perlu pakai ilmu sakti. Karena kalau hujan datang, hamba segera melepaskan semua baju hamba. Lalu baju tersebut saya lipat dan saya duduki. Setelah hujan mereda, baru hamba pakai kembali baju hamba," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Berbicara tentang hujan, ada kisah menarik seseorang yang bernama Abdullah yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Saking ambisinya ingin mengalahkan Abu Nawas, ia sampai membuat daftar pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab. Tepat pada saat petang hari, hujan rintik-rintik mengguyur kota Baghdad. Abdullah tidak sengaja melihat Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas terlihat berlari menghindari hujan. Melihat kejadian itu, ia berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengalahkan Abu Nawas dengan ide cemerlangnya. Ia akan mencecar dengan pertanyaan yang dirasa sangat sulit untuk dijawab. Abdullah lalu menghampiri Abu Nawas yang sedang berteduh di salah satu rumah warga. Sementara Abdullah sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. "Hei Abu Nawas, banyak orang bilang bahwa kamu seorang yang alim. Kamu selalu berdoa meminta anugerah dan rahmat kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, mengapa kamu malah lari dan menghindarinya? Bukankah hujan adalah rahmat Allah?" tanya Abdullah. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Kamu sendiri sudah tahu hujan adalah rahmat. Kenapa kamu injak-injak?" Alih-alih mencecar dengan pertanyaan berikutnya, Abdullah pun ikut berteduh di salah satu rumah warga bersama Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," gumam Abdullah dalam hati. Kisah selanjutnya. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk mengobati rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. "Kebetulan kamu datang Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Kemari, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja.
Tidak ada Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen ingin bertemu Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu, ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Ada gerangan apa? Tiba-tiba Baginda memakai baju seperti saya." "Saya ingin main ke rumahmu Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas semakin bahagia, apalagi ketika Baginda mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Baginda main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja. "Tapi sebelumnya hamba minta maaf Baginda yang mulia. Kondisi rumah hamba lagi berantakan. Saya khawatir Baginda tidak betah berlama-lama di rumah saya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, toh saya tidak ingin minta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu," timbal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. "Kamu sendirian Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, istri saya sedang menjenguk orang tuanya," jawab Abu Nawas. "Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dari saya? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar Baginda, setiap kali hamba menerima hadiah dari Baginda, saya selalu bagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rezekinya kepada orang miskin. "Abu Nawas, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. "Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup tidak cukup hanya dengan teori saja Baginda Raja, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya," ucap Abu Nawas. "Ya karena itulah saya datang ke sini Abu Nawas. Saya tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu," ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup?" Abu Nawas menjawab, "Agar lebih panas dan lebih besar apinya Baginda yang mulia." Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sop masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda Raja kembali. "Agar lebih dingin dan enak dimakan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu Abu Nawas. Kamu tidak konsisten dengan pengetahuanmu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas.
Maksud Baginda apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan saya? Tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja menjelaskan, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal keduanya sama-sama kamu tiup. Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu? Tanya Baginda Raja. 40 tahun Baginda, jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. Hamba konsisten Paduka Yang Mulia. Kalau saya jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap saya tidak konsisten lagi. Mendengar itu Baginda Raja pun tertawa. Dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.